Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ristiani, mahasiswa S1 Keperawatan B semester 5, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Irritable bowel syndrome. Adakah yang pernah mendengar kata-kata berikut? Ya, irritable bowel syndrome merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat. Apa itu irritable bowel syndrome? Irritable bowel syndrome atau yang lebih dikenal dengan sindrom iritasi usus besar merupakan gangguan fungsional pada saluran cerna bagian bawah berupa adanya nyeri perut berulang yang berhubungan dengan defekasi atau perubahan pola buang air besar. Biasanya terdapat konstipasi, diare, atau kombinasi keduanya. Bisa juga disertai dengan keluhan perut kembung atau distensi. IBS lebih sering terjadi pada wanita dan dewasa muda. Penderita perempuan lebih banyak 1,5 sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini paling umum terjadi pada wanita berusia 20 sampai 40 tahun. Meskipun di beberapa negara hal ini tampak lebih umum pada pria yang lebih muda, usia 16 sampai 30 tahun, IBS dapat terjadi pada semua usia. IBS merupakan gangguan gastrointestinal fungsional kronis atau FGID. Prevalensi IBS di seluruh dunia berkisar dari 10% hingga 20% dengan perkiraan kejadian 1,4 sampai 1,5% menurut studi tindak lanjut yang berlangsung lama 10 sampai 12 tahun. Penyakit ini bersifat lama. Apa saja jenis irritable bowel syndrome? IBS dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan gejala saluran pencernaan yang dominan, yaitu IBSD, IBS dengan diare, ditandai dengan feses lunak lebih dari 25% dan feses keras kurang dari 25% dalam satu waktu. Terjadi pada 1/3 kasus dan sering terjadi pada pria. IBSC, IBS dengan konstipasi, ditandai dengan feses keras lebih dari 25% dan feses lunak kurang dari 25% dalam satu waktu. Terjadi pada 1/3 kasus dan sering terjadi pada wanita. Yang ketiga adalah IBSM, IBS campuran atau diare dan konstipasi bergantian. Ditandai dengan defekasi berubah-ubah, diare dan konstipasi 1/3 sampai 1/2 dari kasus. Meskipun diagnosis subtipe IBS didasarkan pada gejala saat evaluasi awal, mayoritas pasien mengalami perubahan gejala seiring waktu kebanyakan dari IBSC atau IBSD menjadi IBSM. Faktor-faktor yang dapat mengganggu kerja usus. Faktor psikologis. Stres dan emosi dapat secara kuat mempengaruhi kerja kolon atau kerja usus besar. Sensitivitas terhadap makanan. Gejala IBS dapat ditimbulkan oleh beberapa jenis makanan, seperti kafein, coklat, produk-produk susu, makanan berlemak, alkohol, sayur-sayuran yang dapat memproduksi gas, kol dan brokoli, dan minuman bersoda. Genetik. Kemungkinan IBS diturunkan dalam keluarga. Hormon. Hormon estrogen dan progesteron akan meningkat pada saat menstruasi. Obat-obatan konvensional seperti antibiotik, steroid, dan obat antiinflamasi.
Faktor dan kondisi yang diduga bisa meningkatkan risiko terjadinya IBS. Berjenis kelamin perempuan, berusia kurang dari 40 tahun, memiliki riwayat IBS di keluarga, mengalami infeksi bakteri atau virus pada saluran cerna yang menyebabkan diare berat, mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu seperti gandum, susu, dan produk susu, buah yang asam, serta makanan yang mengandung gas seperti kol. Memiliki kebiasaan makan atau minum dalam jumlah besar sekaligus. Mengalami stres atau gangguan mental seperti gangguan panik, kecemasan berlebih atau depresi. Mengalami perubahan hormonal termasuk menstruasi. Menggunakan obat-obatan tertentu seperti antibiotik atau antidepresan. IBS akan menimbulkan keluhan dan gejala berupa sakit atau kram perut yang berulang, diare, konstipasi, dan kembung. Gejala ini bisa hilang timbul mereda dengan sendirinya semakin buruk atau berangsur-angsur membaik. Kondisi ini berlangsung selama beberapa hari, minggu, atau bulan dan dapat kambuh. Gejala lain yang bisa muncul, sakit perut yang biasa mereda setelah buang air besar atau BAB, tidak bisa menahan keinginan BAB, mual dan muntah, BAB berlendir, sering bersendawa atau kentut, mudah lelah, nyeri punggung, cepat kenyang, nafsu makan menurun, dan rasa panas di dada dan penyakit asam lambung. Bagaimana seseorang dapat dinyatakan menderita IBS? Kriteria diagnosa IBS terbaru mengacu pada kriteria ROM4 dengan gejala utama rasa nyeri abdomen dan perubahan pola defekasi seperti yang ada di tabel. Kriteria ROM4 yaitu nyeri abdomen berulang rata-rata lebih dari 1 kali per hari dalam 3 bulan terakhir dengan awitan lebih dari 6 bulan sebelum diagnosis. Berhubungan dengan 2 atau lebih gejala berikut. 1. Berhubungan dengan defekasi. 2. Perubahan frekuensi BAB. 3. Perubahan konsistensi feses. Pasien tidak memiliki satupun warning sign berikut. Massa abdomen yang teraba atau limfadenopati, usia lebih dari 50 tahun tanpa riwayat screening kanker kolon sebelumnya, perdarahan saluran cerna yang nyata, nyeri atau keinginan BAB noktural, penurunan berat badan tanpa disengaja, riwayat keluarga inflammatory bowel disease atau kanker kolorektal, perubahan pola BAB baru-baru ini. Untuk klasifikasi pola BAB secara akurat, pasien harus bebas dari segala obat gangguan pola BAB, laksatif atau anti diare dengan Bristol-Stowe Form Scale yaitu 7 tipe sebagai berikut. Pemeriksaan penunjang irritable bowel syndrome. Pemeriksaan darah lengkap. Tes darah untuk mendeteksi anemia, melihat kadar elektrolit di dalam darah, dan mendeteksi infeksi serta peradangan yang bisa menyebabkan munculnya keluhan dan gejala. Pemeriksaan biokimia darah. Pemeriksaan hormon tiroid. Sigmoidoskopi. Kolonoskopi. Tes feses dengan mengambil sampel tinja untuk mendeteksi jenis bakteri atau parasit yang bisa menyebabkan peradangan atau infeksi pada saluran cerna. Pemeriksaan endoskopi untuk melihat kondisi saluran cerna dan mendeteksi kemungkinan infeksi atau kelainan struktur pada saluran cerna. Tes intoleransi laktosa untuk mengetahui apakah intoleransi laktosa merupakan
penyebab yang mendasari terjadinya keluhan dan gejala. Penata laksanaan IBS. 1. Gaya hidup, diet, dan prebiotik. 2. Farmakologi. 3. Psikoterapi. Perubahan gaya hidup untuk mencegah kambuhnya IBS dan meredakan gejala yang muncul. Perubahan gaya hidup yang dimaksud meliputi tidur cukup, tepat waktu dan tidak merokok, mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil, tidak makan makanan berlemak dan makanan kaleng, minum air putih paling tidak 8 gelas dalam sehari, mengkonsumsi buah dengan porsi yang cukup, mengunyah makanan dengan perlahan dan tidak terburu-buru, menjalani psikoterapi termasuk terapi perubahan perilaku atau hipnoterapi, melakukan olahraga secara rutin, mengelola stres dengan cara yang positif, misalnya dengan meditasi atau yoga. Modifikasi pola makan, menghindari, mengurangi, atau justru meningkatkan konsumsi jenis makanan tertentu secara bertahap sesuai dengan gejala yang dialami. Beberapa contoh modifikasi pola makan untuk penderita IBS adalah: jika mengalami perut kembung, pasien dianjurkan untuk menghindari makanan yang mengandung gas, seperti kacang-kacangan, kol, brokoli, atau permen karet. Jika mengalami diare, pasien dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan tinggi serat, seperti gandum atau makanan yang mengandung pemanis buatan. Jika mengalami sembelit, pasien dianjurkan untuk meningkatkan konsumsi makanan kaya serat, seperti buah tip. Prebiotik. Prebiotik merupakan pilihan terapi potensial. Prebiotik bekerja memodifikasi mikrobiom usus yang dapat memperbaiki imunitas mukosa dan mengembalikan fungsi sawar usus. Farmakologi. Terapi farmakologi akan dilakukan oleh seorang dokter. Terapi farmakologi IBS diantaranya loperamid, antagonis reseptor 5-HT3, rifaximin, glucadolin, antidepresan. Terapi farmakologi IBS-C diantaranya linaclotide, polyethylene glycol (PEG), lubiprostone. Terapi tambahan lain antisparmodik dan minyak peppermint. Psikoterapi bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan gejala psikologis lainnya serta gejala gastrointestinal. Intervensi ini meliputi menerangkan perjalanan penyakit, relaksasi, terapi psikodinamik, serta obat-obatan. Pencegahan irritable bowel syndrome. Penyebab pasti IBS belum diketahui sehingga belum ada cara yang benar-benar bisa mencegahnya. Namun Anda dapat melakukan beberapa hal untuk menurunkan risiko terjadinya IBS atau mencegah kambuhnya IBS. Menghindari konsumsi makanan dan minuman penyebab IBS. Makan secara perlahan dan tidak terburu-buru. Makan dengan porsi yang tidak berlebihan. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Berolahraga secara teratur setidaknya 30 menit sehari. Tidur yang cukup dan tidak begadang, menjalani terapi dan pengobatan yang diberikan oleh dokter secara teratur, mengelola stres dengan cara positif seperti dengan membaca buku atau mendengarkan musik. Komplikasi irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome merupakan penyakit kronis atau penyakit yang berlangsung lama. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko terjadinya beberapa komplikasi seperti
hemoroid atau wasir, penurunan produktivitas kerja, malnutrisi atau kurang gizi, dan gangguan mental seperti cemas dan depresi. Yuk kita rawat kesehatan kita, karena kesehatan lebih berharga dari segalanya. Sekian materi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.